Situasi yang ada sekarang memasuki 1 bulan sudah ya berlalu dan kita memasuki bulan Mmm, kedua, tidak ada tanda-tanda perdamaian mmm, meskipun Pakistan mhm, sudah menjadi mhm juru mhm, damai mereka, tapi tampaknya masih bersitegang, masih saling serang, Pak. mhm, Sampai sekarang masih saling serang, mhm, bahkan, fasilitas energi itu mhm mereka mhm, saling serang dan sekarang Houthi mhm turun gunung berada mhm, di, mhm, jajaran, Iran. Nah, mhm, masalahnya sekarang tidak hanya Hormuz. Hormuz saja ketika mmm, ditutup mmm, memberikan gejolak begitu besar terhadap perekonomian global, harga minyak naik sampai mhm, sekarang rata-rata mungkin sudah bertengger ya Pak, mhm, di lebih dari $100 mhm, per barrel. mhm, Sekarang Houthi juga mengancam akan menutup Selat Merah. mhm, Nah, ini kan menjadi pukulan telak kalau memang jadi dilakukan. mhm, Nah, bagaimana sebenarnya kita melihat, cara Houthi ini kan agak mirip dengan mhm, dilakukan mhm, strategi yang betul, dilakukan oleh Iran. mhm. Mengapa mereka mengambil cara ini secara strategis? Apakah memang sengaja ikut membuat semua, negara repot sehingga ini perangnya bukan cuma soal Mhm Iran versus Israel dan mhm. juga Amerika, tapi semua harus kena. Jadi Iran itu punya beberapa, sahabat, Mmm, kelompok yang bisa dikatakan loyal kepada Iran. ya, Di Lebanon ada Hezbollah, di Palestine mmm, ada Hamas. Kemudian kalau di Yaman itu ada Houthi. Houthi ya, itu memang kelompok yang dipelihara oleh Iran untuk mengkonten dominasi Arab Saudi. ya, Karena kan ada sebenarnya persaingan power ya ya, antara Arab Saudi dengan Iran. mhm, Siapa yang akan menjadi pemimpin dunia Islam, mmm, khususnya Timur Tengah. Kalau perseteruan yang lain ya Iran dengan Israel. Ini oke, terkait dengan eksistensi masing-masing. Itu dia kenapa Hezbollah dan Hamas berperan dan seringkali aksinya itu mmm, menusuk Israel gitu ya. Karena itu memang peran yang selama ini bisa dianggap sebagai peran tradisional. Nah, terkait dengan Houthi akan menutup Bab el-Mandeb, laut ya, mhm, Laut Merah. Saya rasa ini pilihan yang sangat berisiko bagi Iran. mmm, Saya melihat dia akan menutup melakukan itu ketika Amerika menyerang mmm, secara membabi buta. Sehingga ya orang Jawa bilang mati siji mati kabeh mmm, gitu ya. Tidak hanya ekonomi Timur Tengah yang akan terganggu tapi juga ekonomi dunia. mmm, Karena kalau itu ditutup berarti kan terusan Suez iya, yang merupakan jalur perdagangan Asia dan Eropa itu akan tertutup. mmm, Negara-negara EU juga akan kesulitan mmm, selain negara-negara Asia. Jadi menurut saya ini pilihan yang eh, tidak akan ditempuh Iran. Karena apa? Dia akan kehilangan simpati mmm, dunia. Diakui atau tidak, sekarang ini yang panen simpati itu bukan Trump, bukan Amerika, tapi justru Iran. iya, Kecuali di media-media konservatif di Amerika ya, narasinya seperti seragam gitu ya, sangat pro Trump dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dia mendapatkan simpati. mmm, Ketika dia kemudian membabi buta menutup Laut Merah, saya rasa simpati itu akan hilang. Kan ini langkah mmm, yang berlebih. Dan saya sendiri juga melihat ketika Iran mempertahankan status quo seperti ini saja, yang paling sulit posisinya adalah Presiden Trump. oke, Karena begini, ketika harga naik, yang panen untung itu perusahaan minyak Amerika. mmm, Rakyatnya itu harus membeli minyak dengan harga tinggi. Kenapa? Tidak ada subsidi di sana. Jadi pass-through. Harga dunia berapa, di sana naik berapa. mmm, Seringkali naiknya lebih tinggi, lebih cepat dari kenaikan harga dunia. Kenapa? Mengantisipasi kondisi lebih buruk. oke, Narasi yang bisa diciptakan lah oleh perusahaan-perusahaan minyak itu. Nah sekarang kan harga minyak di Amerika udah naik di level retail masyarakat lebih dari 100%. oke, Itu dia kenapa Trump didemo oleh sekitar 8 juta rakyat iya, iya, yang menentang serangan ke Iran karena mhm, inflasi tinggi, harga minyak melejit. iya, iya, Sebenarnya kan yang diharapkan ketika Khamenei dibom, meninggal, kemudian masyarakat Iran bergerak melakukan demo. Ini ternyata demonya justru terjadi di Amerika Serikat. mhm, mhm, sangat berbeda jauh dengan waktu Irak maupun Venezuela ya, Nah, gini, Mbak menyebut Venezuela. Saya melihat
Trump itu menjadi overconfident ketika dengan mudah dia bisa menculik Maduro. Sehingga dia memuji tim elitnya, ini luar biasa, bla 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 begitu. Bayangkan seorang presiden diculik hidup-hidup. Membunuh itu lebih gampang daripada menculik. Ini bisa menculik. Nah, dugaan saya Trump menjadi sangat overconfident sehingga kemudian secara membabi buta dia confident bisa melumpuhkan Iran dalam waktu hitungan hari, dan ternyata Iran adalah makhluk yang berbeda dengan Venezuela. Dia salah kalkulasi ya, Salah secara kalkulasi. strategi perangnya. Ternyata sekarang ini orang mengatakan bahwa Iranlah yang unggul di atas kertas secara strategis dalam perang strategisnya. Ya. Tapi kembali soal cara-cara mereka untuk memenangkan perang atau mungkin untuk menuju ke meja negosiasi, Pak Wija, artinya kalau saya simpulkan tadi Bapak sampaikan, Iran yang saat ini ditemani oleh Houthi tidak akan menutup bab El-Mandeb karena itu justru merugikan secara strategi politik. Iya, akan kehilangan simpati dunia. Sekarang harus diakui negara Eropa itu bersimpati ke Iran. Bahkan Spanyol melarang udaranya dilewati oleh pesawat militer Amerika. Kalau ini dikaitkan dengan upaya di Iran. Dan Spanyol hanya satu contoh dari banyak negara di Eropa yang tidak mau ikut terlibat membantu. Berbeda dengan ketika mereka menjatuhkan Saddam Hussein, semua berkolaborasi menyerang Irak sehingga Saddam Hussein bisa jatuh. Nah, situasi ini menurut saya juga membuat Amerika itu rasanya tidak mungkin mengirim pasukan darat. Karena dulu saja Irak yang jauh lebih lemah, mereka berkolaborasi, aliansi ya, negara aliansi, itu aja perlu waktu untuk bisa melumpuhkan. Ini Iran berbeda sekali. Jadi Iran yang sekarang itu berbeda dalam konteks begini, Mbak Ilona. Jadi mereka punya senjata yang belum diantisipasi oleh sistem pertahanan lawan. Apa itu drone yang murah, yang bisa diluncurkan masif. Kemudian Iran punya rudal balistik yang kecepatannya bisa 5 kali kecepatan suara, sulit untuk dihadang, dan dia bisa menjangkau hampir semua tempat strategis di Timur Tengah. Ini yang membuat negara-negara Arab juga berpikir ulang untuk ikut memberikan gesture positif kepada Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir, salah satu keunggulan Amerika di masa lalu adalah presisi. Karena bom rudal itu dibantu oleh satelit. Nah, sekarang walaupun Iran tidak mempunyai, tapi dia mendapatkan akses data itu dari Cina, dari Rusia. Jadi secara kalkulasi pertahanan ya memang Iran lebih unggul dari Amerika Serikat. Kalau memang tadi Pak Wija mengatakan bahwa Iran mungkin tidak akan mengambil keputusan yang didukung oleh Houthi menutup bab El-Mandeb. Tapi bagaimana dengan Trump? Dia sesumbar mengatakan bisa merebut Pulau Kark dengan begitu gampang. Kalau itu terjadi kan juga cukup akan mengguncang ekonomi global, Pak. Apakah Trump akan melakukan itu atau lagi dan lagi cuma omon-omon aja? Saya rasa itu kecenderungannya omon-omon. Bukan sekali saja Trump mengatakan saya akan melakukan A, beres seketika, tapi ternyata tidak. Dia mengatakan kalau saya terpilih menjadi presiden, perang Ukraine akan selesai dalam 1 hari. Saya akan telepon Presiden Putin dan akan ada solusi. Faktanya tidak ada solusi sampai sekarang, kemudian justru berkepanjangan. Terkait reciprocal tarif misalnya, Trump juga mengatakan akan dengan gampang menundukkan negara-negara lain. Ternyata tantangannya bukan dari negara yang melakukan retaliasi, melawan, tapi justru dari internal sendiri. Dari Mahkamah Agungnya, dari Kongresnya, yang mengatakan aksi Trump itu di luar konstitusi, melanggar konstitusi. Jadi ada begitu banyak hal yang menurut saya terjadi miskalkulasi. Trump. Serangan ke Iran ini juga miskalkulasi. Kalau menyerang Pulau Kark, dampaknya harga BBM tadi Mbak menyebutkan bisa di atas 150, 160 ya. Yang pertama, Cina pasti tidak tinggal diam. Ya, karena itu menyentuh Kark. Itu berhubungan dekat dengan China. Dan itu dia banyak investasi di situ dan minyak dari situ banyak yang ke Cina. Kemudian
yang akan terkena dampak justru masyarakat Amerika sendiri. Karena tidak ada konsep subsidi, harganya pass-through, harga minyak naik, mereka akan melejit luar Hmm, biasa. Kenapa tidak ada subsidi? Ya, mereka free market ekonomi ya. Kemudian yang kedua kali, konsumsi minyak masyarakat Amerika itu besar banget. Kalau mau oke. mensubsidi, berapapun akan habis. Dan dalam konteks ini, pemerintah Amerika secara fiskal juga defisitnya 6% PDB loh. Hmm, Tinggi banget. Kita berbicara 3%, mereka itu faktanya 5,4 hingga 6%. hmm, Jadi secara fiskal tidak dalam posisi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu juga di luar filosofi hmm. ekonomi Amerika yang liberal market economy. Jadi opsi mengirim pasukan darat untuk menduduki atau mungkin menghancurkan Pulau Kark itu tidak akan terjadi. Saya rasa itu akan mengorbankan cukup banyak jiwa ya. Dan Oke. masyarakat Amerika itu kan sangat memvalue jiwa tentara-tentaranya. Kemarin dikirim balik total 7 jenazah. Mhm, Itu sudah membuat heboh Amerika. hmm, 7 jenazah tentara gitu. hmm. Padahal perangnya kan masih perang udara. Kalau sudah perang darat, mengirim pasukan ke darat, ada kontak yang jarak pendek, Oke. ada ranjau, ada drone, seperti drone-drone yang dipakai Rusia di Ukraine. Ini kan drone yang sama yang dimiliki oleh Iran. Itu akan sangat sulit untuk diantisipasi dan korban jiwa akan tinggi sekali. Hmm. Dan bagi Iran, mati itu berarti syahid. Ah, ya. Mereka bangga. Bagi Amerika, mati itu wasteful. Oke. Karena mereka mempertanyakan sebenarnya kita nyerang Iran itu untuk kepentingan siapa? Hmm, Is it for our nation interest atau is it for Israelis hmm. interest gitu? Jadi sementara ini bagi Iran, Hormuz adalah Hmm. salah satu senjata paling ampuh mereka sebagai strategi memenangkan perang atau Hmm. menuju meja perundingan dengan Amerika atau mereka masih mau kan Pak berunding? Saya rasa pasti ya. Hmm. Walaupun begini, Iran menolak sudah ada komunikasi. Saya rasa non-state actor itu Ya. sudah ketemu. Hmm. Biasanya kalau langsung state actor kelihatan terbuka begitu, salah satu pihak pasti akan malu. Makanya lewat Hmm. perantara, lewat negara lain, lewat non-state actor itu dilakukan.